say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 236500046 Saya dan Laude Feriadin dengan NIM 236500063. Dan saya Berlin Putra dengan NIM 236500062. kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang P-Planning dan paralelisme dalam arsitektur komputer. Lanjut saja di sini penjelasan pertama saya akan menjelaskan di arsitektur komputer adalah kerangka kerja yang menentukan perilaku, organisasi, dan implementasi sistem komputer. Memahami konsep P-Planning dan paralelisme sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan performa prosesor. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data dan instruksi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perangkat keras, dan mengurangi waktu penyelesaian tugas komputasi kompleks. Lanjut di konsep dasar P-Planning. P-Planning adalah teknik pemrosesan instruksi yang membagi tugas menjadi beberapa tahap untuk meningkatkan throughput. Proses ini mirip dengan sistem produksi pabrik di mana setiap tahap bekerja pada bagian yang berbeda dari tugas yang sama. Manfaat P-Planning meningkatkan kinerja prosesor dengan menjalankan instruksi secara tumpang tindih, mengurangi idle time dalam prosesor. Contoh ilustrasinya itu instruksi A berada di tahap fetch, sementara instruksi B berada di tahap decode. Tahapan dalam P-Planning. Pertama itu ada fetch, mengambil instruksi dari memori. Kemudian ada decode, menganalisis instruksi untuk mengetahui tugasnya. Kemudian ada execute, melaksanakan instruksi di unit prosesor, kemudian di memori, membaca atau menulis data ke memori. Kemudian ada read back, menyimpan hasil eksekusi ke register. Kemudian di sini ada detail tambahan, yaitu tahap fetch memanfaatkan unit kontrol untuk mengakses memori instruksi, dan decode menggunakan decoder untuk menentukan jenis operasi dan operan. Kemudian di sini ada keuntungan dan kekurangan P-Planning. Di sini keuntungannya itu meningkatkan throughput, banyak instruksi diproses secara simultan. Kemudian di sini ada efisiensi waktu. Waktu eksekusi rata-rata per instruksi berkurang. Kemudian di sini kekurangannya data hazard, ketergantungan data antara instruksi yang sedang diproses. Contoh hazardnya itu masalah yang muncul akibat percabangan atau lompatan dalam instruksi. Kemudian struktur hazard, konflik sumber daya saat beberapa instruksi membutuhkan perangkat keras yang sama. Contoh masalah yaitu branch misprediction dapat menyebabkan P-Planning harus di flash, mengurangi efisiensi. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar paralelisme. Yang pertama ada paralelisme adalah teknik untuk menjalankan beberapa tugas atau instruksi secara bersamaan untuk mempercepat proses komputasi. Kemudian kategori paralelisme, data level paralelisme atau DLP, operasi yang sama dilakukan pada data yang berbeda secara paralel. Kemudian ada text level paralelisme atau TLP, tugas yang berbeda dikerjakan oleh prosesor yang berbeda. Kemudian ada manfaat utama. Manfaat utamanya itu mempercepat eksekusi tugas kompleks. Kemudian memanfaatkan sepenuhnya perangkat keras multi core atau GPU. Kemudian ada tipe-tipe paralelisme. Tipe-tipe paralelisme memiliki beberapa bagian, yaitu untuk yang pertama ada single instruction, single data atau SISD, yang dimana di dalamnya memiliki beberapa komponen, yaitu satu instruksi pada satu data. Kemudian contohnya prosesor tradisional seperti Intel 8086. Kemudian ada single instruction multiple data atau SIMD, satu instruksi yang diterapkan pada banyak data, contoh GPU untuk memprosesan grafis. Kemudian ada multiple instruction
single data atau MISD. Banyak instruksi diterapkan pada satu data. Contoh digunakan dalam sistem khusus seperti float tolerance system. Kemudian ada multiple instruction multiple data atau MIMD. Banyak instruksi pada banyak data, contohnya proses multicore modern seperti Intel Core i9. Kemudian ada diagram tipe paralelisme, menampilkan struktur setiap tipe secara visual. Kemudian ada keuntungan dan tantangan paralelisme. Keuntungannya itu pertama ada kecepatan, menyelesaikan tugas lebih cepat dengan pembagian kerja. Kemudian ada efisiensi, memanfaatkan semua inti prosesor secara optimal. Kemudian ada skalabilitas, kemampuan untuk menangani tugas yang lebih besar dengan menambahkan lebih banyak prosesor. Kemudian ada tantangan di mana tantangan memiliki beberapa bagian, yaitu sinkronisasi, menjamin bahwa setiap prosesor bekerja sesuai dengan jadwal. Kemudian ada komunikasi, data harus ditukar antara prosesor tanpa menimbulkan bottleneck. Kemudian ada kompleksitas algoritma, membuat algoritma yang memanfaatkan paralelisme secara optimal tidaklah mudah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pipelining dan paralelisme. Di mana pipelining yang pertama yaitu fokus pada mempercepat eksekusi instruksi tunggal dengan membagikannya menjadi beberapa tahap. Contohnya seperti eksekusi instruksi dalam prosesor single core dengan tahap fetch, decode, execute. Sedangkan paralelisme dia fokus pada menjalankan banyak instruksi atau tugas secara bersamaan pada unit yang berbeda. Contohnya seperti multithreading dalam sistem multicore. Adapun perbedaan utamanya yaitu pipelining dia meningkatkan throughput tanpa menambah input perangkat keras, sedangkan paralelisme dia meningkatkan throughput dengan menambah input perangkat keras, menambah unit perangkat keras. Selanjutnya implementasi pipelining dan paralelisme. Pipelining dia digunakan dalam prosesor modern untuk meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Contohnya seperti Intel Pentium dengan pipeline 5 tahap. Sedangkan paralelisme dia digunakan dalam GPU dan prosesor multicore untuk menangani tugas besar seperti machine learning dan rendering. Contohnya seperti NVIDIA CUDA untuk komputasi paralel. Adapun teknologi pendukungnya yaitu hyperthreading, menjalankan banyak threading pada satu unit prosesor, memori interleaving, memaksimalkan bandwidth memori dalam sistem paralel. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, di mana pipelining dan paralelisme adalah dua teknik utama dalam arsitektur komputer untuk meningkatkan performa. Referensi modern, prosesor multicore dan GPU telah menjadi standar dalam industri. Yang kedua yaitu pipelining tetap penting untuk efisiensi pada instruksi tunggal. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk mendesain sistem komputer yang cepat dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.